teman-teman, balik lagi sama saya Kak Desti, di mana? Di Ades Education. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Desti akan menjelaskan bab 2 di kelas 9, yaitu mengenai bab listrik dinamis. Untuk membantu channel ini agar dapat terus berkembang, jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, nah berikutnya teman-teman harus tahu dulu nih apa itu listrik dinamis. Nah, jadi listrik dinamis adalah listrik yang berasal dari suatu aliran muatan yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, atau dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah, dan adanya sumber masukan yang berbeda potensial atau kita sebut namanya adalah tegangan. Nah, muatan yang mengalir di situ adalah muatan yang negatif. Nah, muatan negatif itu apa teman-teman? Kemarin kita udah belajar nih di listrik statis, yaitu elektron. Gitu ya teman-teman. Berikutnya, sebelum kita melangkah jauh untuk mempelajari listrik dinamis, maka kita perlu mengetahui 3 komponen di listrik dinamis. Yang pertama, itu ada arus listrik. Yang kedua, itu ada tegangan listrik atau potensial listrik. Nah, yang ketiga, itu kita berbicara mengenai hambatan listrik. Nah, oke, Kak Desti bahas satu persatu nih ya teman-teman. Dari yang pertama, kita membahas tentang arus listrik. Arus listrik itu kita bisa simbolkan adalah I. Bisa lihat di sini. Nah, apa itu satuannya? Satuan arus listrik atau kuat arus listrik sama aja. Satuannya adalah ampere. Atau teman-teman bisa simbolkan A dalam huruf kapital. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu arus listrik. Nah, kita sebenarnya udah tahu nih teman-teman. Berbicara tentang arus, berarti kita berbicara suatu aliran. Ya, misalkan kita bahas arus sungai. Nah, berarti teman-teman berbahas tentang aliran. Nah, sama arus listrik berarti kita juga berbicara suatu aliran. Nah, aliran apa yang mengalir? Nah, yang mengalir itu adalah muatan elektron yang mengalir dari kutub positif ke kutub negatif gitu. Nah, arus listrik mempunyai rumus itu adalah aliran elektron atau muatan listrik yang mengalir setiap satuan waktu atau setiap satuan sekon. Nah, rumusnya bisa teman-teman lihat di sini, di mana I sama dengan Q per T. Q dalam satuan kolom dan T dalam satuan sekon. Oke, nah ada alat ukur yang kita dapat mengukur berapakah besar kuat arus listrik tersebut. Nah, alat ukurnya kita sebut namanya ampere meter atau teman-teman bisa sebut juga ammeter. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya seperti ini. Oke, ada contoh soal dalam kuat arus listrik. Nah, contoh soalnya teman-teman bisa lihat di sini contoh soalnya. Nah, gimana ceritanya? Di sini ya. Kita lanjut lihat contoh soalnya. Yang diketahui ada apa nih teman-teman? Yang diketahui ada di mana ada suatu muatan yang besarnya adalah 90 kolom. Di mana dia mengalir dalam waktu selama 3 menit. Nah, kita punya yang ditanya adalah I atau kuat arus listrik atau arus listrik, bebas teman-teman mau pakai yang mana sama aja. Nah, berarti kita bisa jawab di sini. Jawab. Kita punya rumusnya apa teman-teman tadi? I sama dengan Q. I sama dengan Q per T. Nah, ingat teman-teman, T-nya tuh harus dalam satuan apa nih? Nah, T di sini kita harus ubah menjadi satuan sekon. Nah, berarti 3 menit itu berapa detik ya, teman-teman? Nah, tinggal 3 dikali 60, maka kita punya 180 detik. Gitu ya, teman-teman. Nah, kita selesaikan di sini Q-nya berapa?
Q-nya adalah 90 kolom ya per 180 sekon. Berarti tinggal kita coret 9 sama 18 jadi 1, di sini 2. Maka kita punya jawabannya adalah 1/2 kolom per sekon, atau kita namain satuannya adalah ampere, setengah ampere. Atau kalau teman-teman mau dijadiin desimal juga boleh, maka jadi 0,5 ampere. Sama aja teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, nah komponen yang kedua itu apa? Nah komponen yang kedua adalah potensial listrik atau tegangan, dimana simbolnya adalah V, lalu satuannya adalah volt. Kita bisa simbolkan dalam huruf V juga, dalam huruf kapital. Nah, teman-teman juga harus tahu apa itu potensial listrik atau tegangan. Nah, berbicara tentang potensial listrik atau tegangan, berarti kita berbicara tentang sumber listrik. Nah, misal, secara sederhana kita punya sumber listrik itu adalah sebuah batu baterai. Nah, di dalam batu baterai itu biasanya sudah tertera teman-teman, berapakah sumbernya. Nah, sumber listriknya biasanya di dalam batu baterai itu adalah sebesar 3 volt. Nah, berarti kata 3 volt yang ada di batu baterai itu kita bisa sebut sebagai potensial listrik atau tegangannya, gitu teman-teman. Nah, berikutnya alat untuk mengukur potensial listrik atau tegangan biasa kita sebut namanya voltmeter. Sebagai contohnya supaya tidak asing, Kak Desti berikan contoh gambarnya aja di sini ya. Oke teman-teman, sebelum teman-teman mempelajari rangkaian listrik yang lebih kompleks, nah teman-teman harus tahu dulu nih, beda potensial listrik biasanya disimbolkan dalam bentuk seperti ini teman-teman. Ada garis, terus ada yang pendek, dan ada garis yang panjang. Seperti ini teman-teman, ada yang panjang dan ada yang pendek. Nah, biasanya yang panjang itu disebut sebagai potensial yang bernilai positif. Nah, yang pendek ini kita sebut sebagai potensial yang bernilai negatif. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, Kak Desti lanjut. Nah, komponen yang ketiga itu apa tadi teman-teman? Komponen yang ketiga adalah suatu hambatan. Nah, hambatan itu biasa kita sebut juga sebagai resistor, atau dimana simbol dari hambatan itu adalah huruf R kapital, dimana satuannya itu adalah kita bacanya ohm. Tulisannya adalah OHM, dimana simbolnya seperti ini, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, gitu ya. Oke, sekarang Kak Desti masuk penjelasan mengenai hambatan listrik atau kita bisa sebut sebagai resistor. Nah, apa sih fungsi dari hambatan? Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu fungsi dari hambatan listrik itu adalah di mana hambatan dapat mempengaruhi besar kecilnya suatu arus listrik. Ya, bisa memperbesar arus listrik, bisa juga memperkecil arus listrik. Itu fungsi dari suatu hambatan. Nah, hal-hal yang mempengaruhi besarnya suatu hambatan itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah panjang kawat, yang kedua adalah luas penampang, dan yang ketiga itu adalah hambatan jenis. Nah, hambatan jenis bisa kita juga sebut sebagai resistansi nih teman-teman. Nah, hambatan jenis itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada bahan yang bersifat konduktor, ada yang bersifat isolator, dan ada yang bersifat semikonduktor. Nah, sebenarnya penghantar listrik yang baik itu adalah bahan yang bersifat konduktor, di mana ketika konduktor itu dia memiliki hambatan jenis yang bernilai kecil. Nah, contohnya apa sih teman-teman sebagai penghantar listrik yang baik? Itu ada besi, ada tembaga, ada aluminium, dan lain-lain gitu teman-teman. Jadi teman-teman sebenarnya bisa perhatikan nih, biasanya kalau di kabel, kalau kabel itu kita bongkar, nah dalamnya itu berisinya apa sih teman-teman? Pasti berisinya suatu tembaga gitu ya, karena sebagai penghantar listrik yang baik gitu teman-teman.
Berdasarkan 3 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya suatu hambatan, maka kita dapat temukan rumusnya seperti ini teman-teman, di mana R atau hambatan sama dengan rho. Rho itu adalah rho itu adalah hambatan jenis, L adalah panjang kawat, dan A adalah luas penampang, atau bisa kita sebut R sama dengan rho L per A gitu teman-teman. Nah, hambatan jenis satuannya harus dalam ohm meter, L satuannya harus dalam meter, dan luas penampang harus dalam satuan meter persegi gitu. Nah, contoh soalnya seperti apa? Teman-teman bisa lihat di sini contoh soalnya. Oke, sekarang kita kerjakan ya teman-teman soalnya. Nah, seperti ini kita ketahui bahwa hambatan jenisnya sebesar 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Lalu kita punya panjang kawatnya sebesar 40 meter dan kita punya diameternya adalah 4,2 mm. Nah, yang ditanya di sini adalah R. Sekarang kita jawab teman-teman. Oke, kita jawab di sini. Dimana kita punya rumusnya adalah R sama dengan rho kali L per A. Gini ya teman-teman. Nah, rho-nya kita udah punya, L-nya kita udah punya. Nah, A-nya kita belum punya teman-teman. Tadi A itu apa sih? A itu adalah berbicara tentang luas penampang. Nah, kalau teman-teman sudah diberikan di sini ada kata D atau di sini adalah diameter, berarti teman-teman tahu dong bahwa di sini dia berbentuk sebuah lingkaran. Maka kita harus tahu dulu berapakah luas dari lingkaran tersebut. Maka kita cari dulu nih teman-teman, di mana kita punya L atau di sini kita namain luas lingkaran. Kita punya rumusnya itu adalah Pi kali R kuadrat ya, pi R kuadrat gitu ya. Nah, 4,2 mm. Oh, kita punya D, Kades ditulis dulu di sini lagi, D sama dengan 4,2 mm. Ingat satuannya harus dalam M, maka di sini Kades dirubah jadi bentuk 42, jadi dirubah 42 kali 10 pangkat di belakang koma 1, maka min 1 mm ya. Sekarang dari mm kita rubah mau menjadi meter. Naik berapa sih teman-teman dari mm ke m? Nah, naik 3. Berarti 42 kali 10 pangkat min 1 ditambah karena dia naik min 3 m. Berarti kita punya 42 kali 10 pangkat min 4 M. Gini ya teman-teman. Nah, ini kan diameter. Kita rubah dulu nih. Maka R sama dengan 21 kali 10 pangkat min 4 meter. Baru kita bisa cari L luas sama dengan pi R kuadrat. Pi-nya pakai apa teman-teman? Ini kan 21. Berarti kita pakai 22 per 7 dikali R. Masukin aja langsung ya. Berarti kita punya 21 kali 10 pangkat min 4 di kuadratkan. Gini ya teman-teman. Nah, kayak Desi lanjut di sini. Dimana kita punya 22 per 7 kali 21 kali 10 pangkat min 4 dikali 21 kali 10 pangkat min 4. Kades dipecah ya, jadi sama aja kayak R kuadrat. R dikali R. Gitu, biar gampang. Kita coret 21 dibagi 7 di sini adalah 3. Berarti kita punya 66 dikali 21 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 4. Berarti ditambah ya. Berarti kita punya 10 pangkat minus 8. Nah, 66 dikali 21 berapa teman-teman? 1, 3, 8, 6 kali 10 pangkat min 8. Gitu ya teman-teman. Oke, berikutnya, dari bentuk seperti ini, teman-teman kita bisa ubah nih. Ini kan ribuan, kita ubah jadi satuan, berarti 1,386 kali 10 pangkat minus 8 ditambah 3. Karena ini ada 3 teman-teman, ribuan, jadi satuan. Nah, jadi kita tulis 1,386 kali 10 pangkat min 5. Gitu ya. Di sini meter per
persegi. Luasnya dapat nih. Nah, untuk mempermudah, teman-teman bisa bikin pembulatan. Nah, di sini kita bulatkan ya. Bulatkan. Kita bulatkan menjadi 1,4 kali 10 pangkat min 5 meter persegi. Atau boleh juga teman-teman ubah jadi 14 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. Seperti itu teman-teman. Nah, baru nih kita masuk ke rumusnya gitu. Nah, kita masuk ke rumusnya, teman-teman bisa lihat di sini. Garis dilanjut di sini ya. Berarti kita punya R sama dengan rho-nya berapa tadi? 2,65 kali 10 pangkat min 8 dikali, biar gampang, biar nggak koma-koma, teman-teman boleh juga nih 2 koma ininya kita ubah nih teman-teman, jadi 265 kali 10 pangkat, ini ada 2 minjem ya, berarti min 8 tambah min 2, berarti kita punya di sini min 10 gitu ya. Berarti kita masukin rumus ini, R sama dengan 265 kali 10 pangkat min 10, L-nya adalah 40 atau 4 kali 10 pangkat 1, boleh kita ubah. Jadi 4 kali 10 pangkat 1. Nah, dibagi A-nya berapa tadi kita dapat? 14 kali 10 pangkat min 6. Berarti kita punya R sama dengan... Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat tadi jadi 265 kali 10 pangkat min 10. Kita kali 4 kali 10 pangkat 1. Tadi kita udah ubah. Per 14 kali 10 pangkat min 6. Kita dapat dari sini teman-teman A-nya. Oke, kita bisa kerjakan konstanta sama konstanta kalian gabungkan. Jadi 265 dikali 4 dibagi 14 dikali 10 pangkat min 10 ditambah 1 dikurang sama min 6. Gini ya teman-teman. Nah, dapat berapa? 265 kali 4 kita bagi 14 dapat hasilnya, dimana hasilnya adalah 75,71. Nah, tapi satunya kita hapus aja ya. Ambil 1 desimal aja. 75,7 dikali 10 pangkat berapa? Pangkat min 10 tambah 1 berarti berapa? Min 9. Min 9 ditambah 6 berarti di sini adalah min 3 ohm. Berarti jawabannya adalah 75,7 kali 10 pangkat min 3 ohm. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Untuk berikutnya, masuk ke dalam hukum ohm, masuk materi berikutnya nih teman-teman. Nah, nanti Kak Desti akan jelaskan di part 2. Jadi teman-teman tetap pantengin terus di channel Ades Education-nya. Nah, untuk pertemuan kali ini, pembahasan video kali ini Kak Desti cukupkan sampai mengenal di komponen-komponen listrik dinamis. Nah, jangan lupa untuk di-subscribe, di-komen, di-like, dan di-share ke semua teman-temannya teman-teman supaya kita bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi ke sesama kita agar kita bisa belajar secara gratis di Ades Education. Sampai jumpa.